Udah muncul Salma? Udah muncul? Udah. Oke, jadi sekarang kemarin kita udah selesai bab kinematika, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu dinamika. Nah, kan kita udah tahu ya, apa sih yang membedakan antara kinematika dengan dinamika? Dinamika itu dia mempelajari gerak benda kayak kinematika, cuman bedanya, dan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gayanya. Jadi selain belajar geraknya seperti apa, dinamika juga belajar gayanya bagaimana. Nah, untuk dinamika sendiri kita akan fokusnya di gaya. Kenapa? Karena geraknya sudah dipelajarin di kinematika. Nah, kalau kita belajar tentang gaya, gaya itu pasti tidak jauh sama yang namanya hukum Newton. Hukum Newton kan udah dipelajari mungkin dari SMP ya. Hukum Newton ada berapa, Salma? Ya, Tiga. Yang pertama, hukum pertama satu. Newton. Hmm. Hukum pertama Newton mengenai apa ya? Sigma F sama dengan nol. Oke, itu matematikanya. Kalau Oh, mengenai iya. ini dia mengenai namanya kelembaman. Kelembaman atau disebut juga inertia. Nah, matematikanya gimana nih? Matematikanya gini. Menurut Newton, kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda, totalnya nilainya sama dengan nol. Apa yang terjadi dengan benda kalau total gaya yang bekerjanya sama dengan nol? Apa yang jadi? Diam. Nah, itu yang kurang tepat. Salma. Jadi menurut Newton tuh apabila total gaya yang bekerja, total gaya di suatu benda sama dengan nol, maka benda itu akan, bendanya itu akan mempertahankan kondisi awalnya. Mempertahankan kondisi awalnya. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini. Kalau awalnya benda itu diam, maka bendanya akan terus diam. Tapi kalau awalnya benda itu bergerak, maka bendanya akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sigma F sama dengan nol itu belum tentu bendanya dalam keadaan diam. Paham, Salma? Nah, Nah, yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu mengenai benda bergerak baru. Mengenai benda bergerak. Jadi kalau yang hukum kedua pasti bergerak. Nah, dia bilang gimana? Kalau total gaya yang bekerja di suatu benda nilainya tidak sama dengan nol, maka menurut Newton akan muncul percepatan. Di mana arah percepatannya itu sama dengan arah dari total gaya. Jadi kalau total gayanya ke arah kanan, maka percepatannya juga ke arah kanan. Kalau total gayanya ke arah kiri, maka total percepatannya juga ke arah kiri, gitu ya. Jadi ya. arah percepatan menyesuaikan dengan arah total gayanya kemana. Nah, yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu mengenai apa, Salma? Aksi reaksi. Ya, dia mengenai gaya aksi dan gaya reaksi. Reaksi. Kayak gini. Menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangan gaya. Jadi kalau kita punya gaya, anggaplah namanya gaya aksi.
menurut Newton pasti ada pasangannya, yaitu disebutnya gaya reaksi, di mana besar dari gaya aksi nilainya sama dengan besar dari gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Di tanda minus itu menandakan kalau arahnya berlawanan. Paham, Salma? Paham, Paham, paham? paham. Kata-kata. Udah, secara konsep cuma ini aja. Konsepnya gaya itu cuma hukum Newton. Nah, masalahnya adalah banyak dari anak SMA yang sebenarnya masih belum begitu paham hukum Newton, tapi sudah dipaksakan untuk mengerjakan soal-soal yang susah. Oke, saya kasih contoh yang mudah deh. Contoh. Oke, kayak gini Salma. Saya punya, ini ada lantai, lantai. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Ini meja. Di atas meja, saya punya sebuah balok. Jadi ada sebuah balok yang ada di atas meja. Baloknya memiliki massa M. Anggaplah sistem ini dalam keadaan diam. Sistemnya dalam keadaan diam. Dan tidak ada gesekan di semua permukaannya. Salma, kalau saya mau tanya, kalau saya lihatnya si benda, kalau saya lihatnya si balok dengan massa M, ada gaya apa aja Salma yang ada di balok? W, Ada W, W ke arah mana? bawah. Ke arah bawah, ada W. W itu berat ya? Ya, Oke, ada apa lagi Salma? N N ke ke arah? atas. Arah. Atas. Ada apa lagi Salma? Udah, Udah. udah. Oke. Pertanyaan saya ini. Jadi pertanyaan saya itu ini. Saya minta di soal ini. Oke, saya spesifik mintanya di soal ini. Di soal ini, menurut Salma, apakah gaya berat W dan gaya normal N itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi? Menurut Salma, di soal ini aja saya mintanya spesifik di soal ini, bukan berarti di setiap soal harus W dan N itu aksi reaksi. Saya minta di soal ini doang. Menurut Salma di soal ini, W sama N di soal ini itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi atau bukan, Salma? Hmm, bukan. Kenapa bukan? Alasannya? Kenapa Karena bukan? Alasannya? geraknya, karena Gerak, kalau dia nggak gerak bergerak. harusnya, oh Hah? nggak gerak. Diam, Eh, diam. Ini sistem ini dalam keadaan diam. Jadi, saya benar-benar spesifik di soal ini, pada kondisi seperti ini, kondisinya diam dan tidak ada gesekan. Apakah W dan normal di soal ini adalah pasangan aksi reaksi? Jadi bukan berarti harus selalu itu. Enggak, sih cuma minta di soal ini. Kalau gerak berarti udah beda soal dong. Ya enggak sih? Saya cuma minta ya, di ini pada kondisi baloknya diem dan tidak ada gesekan. Apakah W dan normal itu merupakan pasangan aksi dan reaksi? Menurut Salma? iya. Iya, karena Karena arahnya berlawanan. arahnya berlawanan. Terus udah Terus besarnya sama. besarnya sama. Oke. Oke. Arahnya berlawanan.
Betul. Besarnya sama? Betul. Nah, jadi jawabannya apakah W dan normal di soal ini pasangan aksi reaksi? Jawabannya sudah dipastikan bukan. Sudah dipastikan bukan. Kenapa? Tahu nggak? Jadi syarat suatu gaya merupakan pasangan gaya aksi dan gaya reaksi. Syaratnya adalah yang pertama, besarnya harus sama. Besarnya harus sama. Salma, apakah di soal ini W sama normal itu besarnya sama? Sama nggak? Sama. Sama, memenuhi. Yang Hmm. kedua, arahnya harus berlawanan. Apakah di soal ini W sama N itu arahnya berlawanan? Ya. Betul juga. Nah, kebanyakan, Salma, anak SMA cuma tahu dua doang syaratnya. Padahal ada yang ketiga. Kok nggak yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah ini. Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Tidak mungkin gaya aksi dan gaya reaksi dialami oleh satu benda yang sama. Coba lihat. W sama N ini dialami oleh balok M. Dialami oleh satu benda yang sama kan? Jadi ini sudah dipastikan bukan aksi reaksi. Karena kalau aksi reaksi harusnya kalau benda satu mengalami W, mengalami aksi, benda yang lain yang mengalami reaksi. Paham, Salma? Paham. Oke, jadi udah dipastikan di soal ini W dan N bukan aksi reaksi. Ngerti? Ngerti. Oke, karena kita udah sepakat W sama N bukan aksi reaksi, maka soalnya saya tanyain lagi. Loh, tapi Salma, hukum ketiga Newton bilang apa? Setiap gaya itu harus punya pasangan gaya, betul nggak? Mm-mm. Tadi Salma udah sepakat kan kalau W sama N ini bukan aksi reaksi, betul? Betul. Kan saya mau tanya balik. Kalau gitu, kalau W saya anggap sebagai aksi, reaksinya apa? Harus punya dong, ya nggak sih? Hukum Ya. ketiga itu kan bilang setiap gaya, nggak ada kecuali. Setiap gaya harus punya pasangannya, pasti punya. Nah, tadi kita udah sepakat kalau W sama N di soal ini bukan aksi reaksi. Kalau gitu saya baik lagi. Loh kalau gitu W aksi. Reaksinya apa dong Salma? Apa Salma? Gaya normal meja. Ya normal meja emang ke arah mana? Atas. Oke. Jadi kalau W adalah aksi, pasti reaksinya tidak akan dialami oleh balok. Bener nggak? Ya. Tapi dialami oleh benda lain. Siapa yang mengalaminya? Bumi. Bumi juga merasa ketarik ke arah balok sebesar W. Salma tahu nggak kalau gaya gravitasi itu yang benar itu gaya tarik apa gaya tarik menarik Salma? Tarik menarik. Tarik menarik. Artinya ketika balok itu ditarik oleh bumi sebesar W, maka logikanya bumi pun ketarik oleh balok sebesar W. Loh, tapi kok kita nggak melihat kalau buminya gerak ke arah balok? Kayak gini analoginya. Bayangin Salma punya dua buah batu. Batu kecil sama batu yang besarnya sebesar rumah. Bayang? Nah, kedua batu ini sama-sama didorong dengan gaya yang sama.
sama-sama didorong dengan gaya yang sama. Goyang. Batu yang Weh. kecil didorong dengan gaya F. Bisa aja dia gerak. Tapi batu yang segede rumah didorong dengan gaya F, dia nggak akan gerak. Tapi udah kita kasih gayanya, tapi nggak ngaruh. Paham? Sama Paham. halnya kayak bumi. Bumi itu ketarik sama balok. Tapi karena balok kecil banget dibandingkan bumi, kita nggak merasa bumi itu tertarik balok. Justru kita melihatnya balok itu yang tertarik bumi doang. Ngerti? Ngerti. Sekarang, kalau gaya normal N, itu gaya aksi. Gaya reaksinya apa, Salma? Apa yo? Harus punya kan? Karena hukum ketiga Newton bilang gitu. Setiap gaya itu harus punya pasangan gaya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau normal di sini aksi, reaksinya apa? Apa sama? Bumi lagi. Bumi lagi. Berarti W-nya bumi Eh, ada dua gitu. Gimana maksudnya? eh, oh, meja. Apanya meja? Gaya beratnya meja. Beratnya meja. Oke. Sama lihat. Ini normal. Dialami oleh siapa? Dialami oleh balok karena dia bersentuhan dengan meja. Balok karena menyentuh meja. Betul? Mm-mm. Nah, kalau ini adalah aksi, pasti reaksinya tidak Reaksinya tidak dialami oleh balok, tapi dialami oleh dialami oleh meja. Apanya meja? Gaya normal. Gaya normal yang dirasakan oleh meja karena menyentuh balok. Paham nggak tahu? paham. Jangan bilang Salma baru tahu kalau gaya normal bisa ke arah bawah. Tahu kan? Tahu, tahu. Oke. Nah, itu namanya aksi reaktif. Jadi hukum ketiga tuh bilang setiap gaya harus punya pasangan gaya. Oke? Nah, Oke. jadi yang bikin susah di dinamika itu adalah bagaimana kita bisa membuat diagram gaya. Kalau diagram gayanya salah, udah pasti ke bawahnya salah, Salma. Tapi kalau diagram gayanya udah betul, harusnya ke bawahnya betul kalau kita teliti. Maka dari itu, saya akan menjelaskan, menyamakan konsep tentang ini. Jenis-jenis gaya. Bentar ya, bentar, bentar. Oke, jenis-jenis gaya yang umum. Yang umum. Umum di sini maksudnya apa? Yang sering kali muncul. Gak mungkin kan saya ngasih tahu semua gaya. Karena gaya itu jenisnya ada banyak sama. Tapi saya mau tulisnya adalah yang umum. Apa aja? Yang pertama, tadi Salma bilang ada gaya berat. Gaya berat itu nama lain dari gaya gravitasi kan? Atau kadang kita tingkatnya adalah W. Betul ya? Iya. Nah, setiap gaya yang akan kita sebutkan nanti, saya punya tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah, kapan? Kita tahu dari mana di soal itu ada gaya berat. Kayak tadi, waktu saya minta Salma membuat diagram gaya pada balok M. Yang pertama Salma sebut gaya berat. Padahal saya nggak bilang ada gaya berat, tapi Salma bilang ada gaya berat. Nah, Salma tahu dari mana ada gaya berat Salma pada kasus tadi? Kapan kita tahu ada gaya Ada berat? masa. Kapan? Punya masa. Kapan? Kapan tahu? Punya masa. Iya. Jadi gaya berat itu muncul apabila massa benda tidak diabaikan. Tidak diabaikan di soal. Dengan kata lain, diketahui di soal. Sal, benda pasti punya massa, ya nggak sih, Sal? Benar nggak?
Iya. Karena kita tahu elektron aja yang kecil itu punya massa. Apalagi benda yang bisa kita amati. Itu di dunia nyata, Salma. Setiap benda punya massa di dunia nyata. Kalau di soal bisa nggak ada benda tapi nggak punya massa? Bisa. Contoh, lihat. Meja. Meja itu benda bukan, Salma? Iya. Benda. Tapi di soal ini meja ada massanya nggak, Salma? Ada Enggak. nggak soal Ih, ini massa meja berapa? Ada nggak? enggak. Nggak ada. Berarti di soal ini meja itu benda, tapi massanya diabaikan. Maka nanti kalau misalkan Salma disuruh buat diagram gaya pada meja, maka Salma jangan menggambar W-nya meja. Ngerti? Paham? Ngerti. Oke, itu pertanyaan pertama. Kapan Paham. kita ada W? Pertanyaan kedua, Salma. Rumusnya. Rumusnya W itu apa, Salma? Massa kali gravitasi. Selalu gitu kan ya? Selalu kan? Iya. Iya. Ya, rumus. Jadi kalau tiap soal itu ganti-ganti, berarti bukan rumus ya. Pertanyaan ketiga, Salma. Arahnya. Arahnya W itu kemana, Salma? Ke bawah. Selalu ke pusat bumi. Tapi karena bumi sangat besar dibandingkan benda-benda yang ada di atasnya, kita boleh bilang selalu ke arah bawah. Jadi, jangan sekali-kali Salma membuat W arahnya miring. Arah W selalu ke arah bawah, ke arah pusat bumi. Paham, Salma? Paham. Oke, itu gaya pertama yang sering muncul. Gaya kedua yang sering muncul, yaitu tadi Salma bilang apa? Gaya normal. Gaya normal. Disingkatnya N. Sama pertanyaannya, Salma. Pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi seperti apa Salma tahu ada gaya normalnya di soal di benda itu? Kapan? Saat apabila Kalau ada benda eh bersentuhan dengan permukaan kita. apabila bendanya itu bersentuhan bersentuhan dengan bidang atau dengan benda lain. Oke. Jadi normal itu ada karena menyentuh, Salma. Oke. Jangan sekali-kali Oke. berpikirkan gaya normal itu ada karena punya berat. Karena beberapa anak SMA yang banyak yang berpikir seperti itu. Oh, kalau ada berat pasti ada gaya normal. Hmm. Tentu. Paham? Paham. Poin kedua, rumusnya, paham? Rumusnya gaya normal apa, paham? Sama. M kali Sama G. loh. Tadi sama udah sepakat belum? Kalau gaya normal tidak ada hubungannya sama berat. Sepakat nggak? Iya. Apakah kalau ada gaya normal pasti ada gaya berat? Enggak kan? Contoh, Iya. lihat. Meja. Meja punya gaya berat nggak di soal ini? Ada nggak beratnya meja di soal ini? Enggak. Nggak ada. Tapi meja punya gaya normal. Mm-mm. Oke, jadi pertanyaan saya, kalau gitu rumus gaya normal apa dong? Kalau sama bilang gaya normal tuh rumus sama kayak M kali G, lah berarti harusnya meja nggak punya gaya normal dong orang yang nggak punya berat. Ngerti? Paham? Iya. Berarti gaya normal rumusnya apa, Salma? Paham. Paham. Berarti gaya normal rumusnya apa? Apa rumusnya gaya normal? Rumusnya adalah nggak ada. Nggak ada rumusnya. Jadi
Tidak ada rumus baku untuk mencari gaya normal itu apa. Artinya kalau nanti Salma ketemu di soal, misalkan gaya normalnya MG cos theta dikurangin F1. Jangan dihafal. Itu bukan rumusnya gaya normal. Itu adalah besarnya gaya normal di soal itu. Nah, karena tidak ada rumusnya, gaya normal itu dicari. Cari sendiri. Pakai apa? Pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0, atau bisa juga sigma F sama dengan M dikali A. Tergantung kondisinya seperti apa. Ngerti, Sal? T. Poin ketiga, Sal. Arahnya. Arahnya gaya normal kemana, Sal? Tegak lurus sama benda yang Ya, bersentuhan. betul. Dia selalu tegak lurus dengan, bukan dengan benda, tapi dengan bidang tentunya. Dengan bidang tentunya. Dan selalu keluar dari bidang tentunya. Oke. Contoh, Salma lihat. Waktu kita mengamati balok. Lihat. Balok itu menyentuh meja. Betul, Sal? Ya, Maka normalnya pasti tegak lurus dengan meja. Dan keluar dari meja. Betul. betul. Ketika kita amatinya meja, meja itu nyentuh balok. Maka gaya normalnya tegak lurus dengan balok dan keluar dari balok. Meja juga nyentuh lantai kan? Maka ada gaya normal juga dong. Ada gaya Hmm. normal meja karena lantai. Tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Paham, Salma? Ah, Yaitu gaya kedua. Gaya ketiga, Salma. Gaya apa lagi yang familiar sama Salma di SMA? Gaya berat sudah, gaya normal udah. Gaya apa lagi? Gaya apa lagi? Sal, kayak gaya apa? Yang belum saya sebut. Gaya berat sudah, gaya normal udah. Gaya apa lagi yang belum? Yang Salma sering banget temuin waktu zaman SMA. Gaya apa lagi, Salma? gesek. Gaya apa? Gaya gesek. Betul. Sering banget kan ya ini ya. Gaya Hmm. gesek. Nah, gaya gesek yang kita maksud itu adalah gesekan dengan bidang. Oke, kita belum belajar gesekan dengan udara. Belum belajar. Bahkan di TPB pun belum belajar. Jadi baru belajar gesekan udara itu nanti ketika sudah masuk ke prodi. Kenapa nggak dipelajarin gaya gesek udara? Karena gaya gesek udara itu lumayan sulit. Jadi kita sekarang belajarnya gaya gesek dengan bidang. Sama pertanyaannya, Sal. Pertanyaan pertama, kapan? Kapan kita tahu di soal itu ada gaya gesek dengan bidang? Kapan, Sal? Pada kondisi seperti apa, Sal? Ada gaya gesek dengan bidang. Kapan? Saat bersentuhan. Ini bersentuhan gak, Sal? Antara meja dengan balok? Tentu nggak? Iya, Tapi kok nggak ada gaya gesek? karena diam. Nah, Emang kalau diem nggak ada gaya gesek? ada sih. Jadi ini Eh, kenapa ini nggak ada gaya gesek? Padahal nyentuh. Jadi hmm, kapan dong? Kapan dong Salma tahu ada gaya gesek di soal itu? Kalau apa? Apabila bidang
sentuhnya kasar. Tadi kan kenapa saya bilang nggak ada gaya gesek? Karena saya tadi bilang permukaannya licin kan? Bener nggak? Paham, Sal? Halo, 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 Sal. Halo, Sal, terdengar nggak? Halo, Salma. Halo, 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 halo. Mas suaranya. Halo, Salma. Halo, halo. Tes, tes, tes. Halo, Sal. Tes, nggak suaranya. Halo, Salma. Terdengar nggak, Sal? Mati dulu. Halo, Sal. Terdengar suara Sal? Halo, halo. Halo, Salma. Terdengar, Sal? Halo Kak, kedengeran Oke. nggak? Dah, iya, ya. Kedengeran. Keluar Apa? jelek gitu. Sorry Lagi. tiba-tiba keluar dari internet Oke. jelek. Oke. Sal. Sekarang yang kedua, Hmm. Sal. Rumusnya. Rumusnya gaya gesek itu apa, Sal? Apa rumusnya gaya gesek, Sal? Mio Mu kali dikali kali apa? Kali apa, Sal? Kali apa? halo Ya, halo. Apa rumusnya? Mio kali N. Mu itu setahu saya ada dua nggak sih? Ada mu K, Oh iya. ada mu S ya, betul? Mm-mm. Kapan kita pakai mu S? Kapan kita pakai mu K? Mio S kalau bendanya diam, Mio K Berarti kalau gaya bergerak. berarti gaya gesek itu rumusnya ada dua, ya nggak sih? Betul. Iya, tuh, Kalau bendanya dalam kondisi bergerak dan kalau bendanya dalam kondisi diam, betul. tuh. Kalau kondisinya bergerak, gaya geseknya rumusnya apa, Sal? Mio K kali N. Mu K dikali normal. Kalau kondisinya diam, gaya gesek rumusnya apa, Sal? Mio S kali N. Itu yang salah. Kalau diam, gaya gesek itu rumusnya gak ada rumusnya. Terus bukan nggak ada gaya gesek, tapi nggak ada rumusnya ya. Terus gimana dong? Ya cari sendiri. Aduh, ya cari Dicari pakai cari sigma pakai F di sama dengan nol. dengan Salma nol. tahu nggak kalau eh, pada dasarnya kita tidak pernah menghitung gaya gesek menggunakan US saya normal. Jadi sebenarnya kita tidak
pernah menghitung gaya gesek rumusnya mu FK normal. Hampir tidak pernah. Kecuali dalam kondisi tertentu. Apa kondisinya? Kondisinya itu adalah eh, ada kata-kata tepat akan bergerak yang atau ada kata-kata keadaan ekstrim kayak keadaan maksimumnya, gesek maksimum. Baru kita menggunakan apa gaya gesek pakai mu s. Paham? Jadi yang Paham. kebanyakan salah di SMA adalah ketika diem pakainya mu s kayak normal. Padahal hampir tidak pernah kita pakai mu s kayak normal. Kecuali ada kata-kata eh, tepat akan bergerak atau gesek maksimum. Paham, Salma? Paham. Nah, pertanyaan kedua, Sal. Salma sering nggak ketemu soal di mana di soal itu tidak diketahui bendanya gerak atau eh, diam? Sering kan? Iya. Kalau kasusnya seperti itu, Salma asumsikan bendanya itu gerak atau diam. Kalau nggak ada informasi. Diam. Oke, Sal. Jangan sekali-kali mengasumsikan bendanya dalam kondisi diam. Kalau soalnya tidak bilang kalau bendanya itu diam. Paham nggak? Paham. Jadi Salman jangan sekali-kali bilang bendanya dalam kondisi diam. Padahal soalnya nggak bilang. Jadi kalau nggak ada informasi, maka defaultnya Salma kasih tahu kalau asumsinya benda dalam kondisi bergerak. Ngerti? Ngerti. Jadi jangan pernah secara sepihak bilang asumsi benda diam. Tahu nggak kenapa? Kenapa jangan mengasumsikan benda diam? Jadi gini, ketika kita bikin asumsi, itu tuh bukan terserah kita asumsinya diam atau gerak. Tapi pilihlah asumsi yang bersifat lebih umum. Berasumsi diam sama gerak. Halo, halo, Tata. Jadi, Sal, kalau kita asumsiin Halo. benda, Iya. kalau kita kalau kita asumsikan benda itu gerak, pasti kita Hmm. akan cenderung mencari nilai percepatannya. Benar nggak? Iya. Nah, bisa aja loh kita mengasumsikan benda itu gerak di awal, tapi ternyata percepatan yang kita dapatkan malah nol. Artinya kenyataannya bendanya bergerak. Ngerti? Diam. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi dengan mengasumsikan benda itu gerak, bisa aja kita mendapat kesimpulan kalau benda itu sebenarnya diam. Tapi kalau dari awal Salma berasumsi bendanya itu diam, maka Salma nggak mungkin nyari A dong. Pasti kalau benda diam, pasti Salma udah bilang, oh ini A-nya nol. Padahal Mm-mm. A-nya belum tentu nol. Ngerti nggak? Jadi kalau Salma Ngerti. mengasumsikan dia diam, Salma nggak akan pernah dapat kesimpulan bahwa benda itu sebenarnya gerak. Ngerti ya? Jadi jangan Ngerti. pernah mengasumsikan benda itu diam kalau soalnya nggak bilang. Oke? Nah, pertanyaan ketiga. Bentar. Arahnya. Ke arah mana, Sal? Gaya gesek? Ke arah mana? Gaya gesek. Hmm? Udah ya. Iya. Iya. Ah? Arahnya selalu berlawanan dengan asumsi gerak benda. Maksudnya gini. Kan tadi saya bilang, jangan pernah mengasumsikan benda itu diam. Pasti kita kalau nggak ada informasi, asumsikan dia gerak. Ketika sama mengasumsikan bendanya gerak ke kanan,
berarti gesekannya ke kiri. Begitupun sebaliknya. Paham, Sal? Paham. Paham, oke? Jadi jangan pernah mengasumsikan benda itu diam. Itu gaya ketiga. Gaya keempat, Sal. Gaya apa lagi, Sal? Yang sering kita bahas di SMA, tapi belum saya sebut. Gaya apa? Gaya, gaya apa? Tegangan tali. Benar nggak? Oh iya ya. Gaya tegangan tali kadang disebutnya tension. Betul ya? Mm-mm. Kadang tension disebutnya T doang, oke? Sama pertanyaannya. Kapan? Pada kondisi seperti apa kita tahu ada gaya tegangan tali, Sal? Kalau nggak ada talinya. Oke, hampir benar. Apabila bendanya itu terhubung dengan tali dan talinya dalam kondisi tertarik atau tegang. Artinya, kalau cuman terhubung dengan tali saja, tapi talinya dalam kondisi apa? Dalam kondisi kendor, maka Mm-mm. tensionnya itu nol. Tension tegangan tali itu paling kecil nol. Nggak ada tegangan tali yang nilainya minus. Ngerti, Sal? Sik. Jadi kalau tension nol itu artinya eh, talinya dalam kondisi kendor atau talinya dalam kondisi putus. Paham? Paham. Oke. Sal, bentar. Sal, saya question dulu bentar ya. 10 menit ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke.
Oh, Salma terdengar? Halo, lo. Halo Kak, terdengar? Oke. Nah, jadi tegangan tali itu ada kalau terhubung dengan tali dan talinya dalam kondisi tegang atau ketarik. Oke, poin kedua, Sal. Poin kedua apa rumusnya ya? Rumusnya apa, Sal? Tegangan tali, Sal? Pakai hukum Newton. Yang mana? Rumusnya? Nggak ada. Sama kayak gaya normal. Jadi dia nggak ada rumus bakunya. Karena nggak ada rumusnya, maka kita cari manual. Dicari pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung situasi soalnya. Sekarang poin ketiga, arahnya. Arahnya gaya tension ke arah mana? Sal, ke arah mana tension? Menjauhi bendanya. Oke, dia selalu narik, narik benda yang ditinjau. Oke, jadi Salma, tidak ada ceritanya tegangan tali arahnya dorong benda. Pasti dia arahnya narik benda. Contoh, kayak gitu. Saya punya sebuah katrol, kayak gini katrolnya. Katrolnya itu dihubungkan dengan tali. Ada benda dengan massa M1, kemudian dihubungkan dengan tali lagi, ada benda dengan massa M2. Nah, Sal, hal yang paling penting di dinamika itu adalah bagaimana cara kita membuat diagram gaya. Buat diagram gaya itu per benda, Salma. Oke, jangan digabung. Oke. Ketika Salma menggambar diagram gaya M1, maka yang digambar M1-nya aja. Ada apa aja, Sal? Ada berat, M1G, sama ada tension, T1. Gede ya? Betul. Ketika Tuh. Salma menggambar M2, yang Salma gambar M2-nya aja. Ada apa aja? Ada M2G, sama ada T2. Nah, ketika Salma menggambar katrol, maka gambarkan katrolnya aja. Nggak usah gambar yang lainnya. Oke, di katrol ini ada apa aja, Sal? Ada tali T1 dan ada tali T2. Coba lihat. Tegangan tali arahnya selalu narik ini. Masalahnya, kadang di SMA itu menggambarnya di soal aslinya. Sehingga kita menggambar tegangan tali kayak gini. Ya nggak sih di SMA gitu kan ya? Iya. Nah, kan kalau gini kan jadinya ambigu. Kok T itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya nggak gitu, Sal. Kalau kita lihatnya si katrol, ya T-nya pasti ke arah bawah. Karena narik katrolnya. Kalau kita lihatnya masanya, ya T-nya ke arah atas. Karena narik si bendanya. Ngerti, Sal? Sip. Itu gaya keempat, Sal. Gaya kelima. Gaya apa lagi, Sal? Yang sering muncul di SMA dulu. Gaya? Gaya apa? Gaya pegang. Terdengar dia pegang? Nah, Oke, pertanyaan pertama. Kapan? Pada situasi seperti apa Salma tahu, oh di soal itu ada dia pegas. Kapan tahu? hmm, Apabila kalau ada pegasnya terus ditarik gitu. ya, apabila bendanya terhubung dengan pegas dan pegasnya
dalam kondisi tertarik atau tertekan. Oke? Hmm. Berarti kalau cuma dihubungkan dengan pegas, apakah ada gaya pegas? Ya enggak. Kalau cuma terhubungin doang, tapi pegasnya nggak kenapa-napa. Tapi kalau terhubung dengan pegas dan pegasnya ditarik atau tertekan, baru ada gaya pegas. Poin kedua, Sal, rumusnya. Gaya pegas itu rumusnya apa, Sal? Apa rumusnya gaya pegas, Sal? Apa? K Kalau kali delta X. ya betul. K dikalikan dengan delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari kondisi Hmm. mula-mulanya. Jadi bukan, misalkan gini, pegas punya panjang 5 cm, ditarik menjadi panjangnya 9 cm. Berarti delta X-nya 9 kurang 5 ya, bukan 9 cm. Hmm. Ngerti? Oke, Nanti sekarang arahnya. Arah ya, betul, arahnya. Arahnya gaya pegas kemana, Sal? Ke arah mana arahnya gaya pegas, Sal? ke Ayo, arahnya gaya pegas selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan ke pegas. Jadi kalau pegasnya itu ditarik ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Kalau pegasnya itu ditekan ke kiri, gaya pegasnya ke kanan. Paham, Sal? paham. Oke. Gaya apa lagi, Sal? Gaya keenam. Yang sering muncul di SMA, tapi belum saya jelasin. Gaya apa lagi, ayo? Gaya? Gaya apa lagi, Sal? Di SMA sering muncul tuh. Tapi belum saya sebut. Gaya apa, Sal? Apa? Gaya? Gaya apa, yo? Yang sering muncul di SMA, tapi belum saya sebutin. Gaya apa, Sal? Um, Gaya? Apa, yo? Gaya sentripetal. Sering kan? ya. Oke, dia sentripetal, SSP. Pertanyaan pertama, Sal. Kapan? Kapan Salma tahu di soal Salma ada gaya sentripetal? Kapan? Kalau misalnya bendanya gerak melingkar, Ya, lintasannya melingkar. betul. Betul. Apabila lintasan gerak benda berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jadi nggak harus satu lingkaran penuh. Sepertiga lingkaran bisa. 1/12 bisa. Paham? Ah, Oke. Poin kedua. Rumusnya salah. Apa rumusnya gaya sentripetal, Sal? MV kuadrat per R. FSP itu rumusnya adalah M dikalikan dengan ASP. Betul. ASP kan kita kemarin udah belajar kan. Rumusnya apa? C kuadrat dibagi R atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali F. Betul, Sal? Tuh, Oke. Poin ketiga, arahnya. Arahnya gaya sentripetal kemana, Sal?
ke pusat lingkaran. Yes, arahnya selalu ke pusat lintasan lingkaran. Ngerti, Sal? Tik. Nah, khusus buat FSP, saya tambahkan satu poin penting. Tahu nggak apa? FSP itu dia termasuk termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar nggak, Sal? Gaya fiktif. Pernah dengar? Enggak. Pernah. Jadi apa itu gaya fiktif? Kalau saya, gaya fiktif itu adalah gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya. Di diagram gaya, tapi masuk ke perhitungan. Jadi, saya tidak akan menggambarkan FSP pada diagram gaya soal sains. Nggak akan saya gambarin. Tapi saya akan tahu kalau FSP itu akan masuk ke perhitungan ketika kita menghitung. Paham nggak, Tal? Paham. Kita coba lihat soalnya deh. Bentar ya. Kita coba lihat soal. Oke, kita coba lihat soalnya. Soalnya kayak gini. Oke. Ada sebuah motor, dia melewati tikungan yang miring. Tikungan, belokan, tapi miring. Bayang nggak? Tanpa Iya, adanya kita. Jadi dia miring, tapi belok. Bayang? Jadi kalau kita bayang. gambarkan, tampak atas ya. Tampak depan. Tampak depannya kayak gini. Anggap aja mobil deh biar gampang gambarinnya ya. Jadi dia kayak gini, tampak depannya. Ini si miringnya. Bayang? Bayang. Ini sudutnya theta. Si mobilnya gini, Sal. Bayang nggak sih? Bayang nggak? Jadi dia muternya gini, Sal. Muternya itu kayak gini. Theta. Kebayang nggak, Sal? Bayang. Bayang. Hmm. Oke. Nah, berarti kan lintasan yang terbentuk itu berbentuk lingkaran kan? Benar nggak, Sal? Hmm. Iya, Berarti kalau bentuknya lingkaran, ada gaya sentripetal. petal. Betul. Nah, Betul. pertanyaannya di sini adalah gaya sentripetalnya itu berapa supaya dia nggak tergelincir. Nah, saya mau ngajarin gimana cara kita mengerjakan soal yang tadi saya bilang gaya sentripetal itu gaya fiktif kan? Oke, kita coba lihat soal. Ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti ada berat, betul? Jadi dia Ya, punya punya berat kan? Mg. betul. Ada apa lagi, Sal? Ada gaya Eh, normal. Betul. normal.
Ada gaya normal. Karena apa ada gaya normal? Karena dia bersentuhan Tuhan. dengan bidang sentuh. Nah, Sal, pusat lingkarannya mana? Ini kan? Bener nggak? Iya, Mereka saya bilang, gerak melingkar tuh akan ada gaya sentripetal. Tapi kita nggak perlu menggambarkan gaya sentripetal, betul? betul. Nah, karena dia gaya fiktif. Terus gimana dong? Kita harus bisa arahkan. Kita harus bisa mengarahkan sumbu X atau sumbu Y. Terserah salah satunya yang mengarah ke pusat lintasannya. Karena pusat lintasannya di sebelah kiri, saya anggap sebagai sumbu X, boleh? Boleh. Jadi saya nggak menggambarkan sentripetal. Tapi saya harus memastikan ada sumbu yang mengarah ke pusat. Ini sumbu Y. Bayang? Bayang. Nah, so, kan trik dalam mengerjakan soal dinamika adalah kita harus pastikan semua gaya yang terlibat itu ada di sumbu yang sesuai. Betul. Betul. MG udah ada di sumbu Y kan? Berarti Iya, jangan apa-apain. Udah sesuai dengan sumbunya. Yang ngaco siapa? Gaya normal. Betul. betul. Nah, gaya normal kita urai. Ada yang ke sumbu Y, betul? Sama Hmm. ada yang ke sumbu X. Gitu ya. Kalau ini theta, maka tetanya itu di sini. Yang ini adalah gaya normal cos theta. Paham? Paham. Yang adalah gaya normal sin theta. Ngerti, Sal? Apa? Oke, karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka sigma FY-nya 0. Ada apa di sumbu Y? Ada gaya normal cos theta dikurangin NG sama dengan 0. Berarti gaya normalnya sama dengan MG dibagi cos theta. Paham? Paham. Oke, sekarang sumbu X-nya. Sigma X-nya. Karena X-nya itu mengarah ke pusat, maka sigma Fx harus sama dengan FSP. Jadi yang tadi saya bilang, FSP tidak saya gambarkan di diagram gaya, tapi dia muncul di perhitungan. Ada sumbu apa aja, ada gaya apa aja, sumbu N sin doang kan? Berarti N dikali sin theta sama dengan FSP. N-nya kita ganti. MG dibagi cos theta dikali sin theta sama dengan Yes. FSP. Maka dapat dong FSP-nya berarti MG sin theta. Maka jawabannya ini. Paham, Sal? Paham. Oke, jadi kalau ada gerak melingkar, Salma tidak usah menggambarkan FSP. Tapi FSP itu masuk ke perhitungan. Ngerti? T. Oke, sekarang kita coba lihat soal-soal. Bentar, kita coba lihat soal-soalnya. Oke, ini soal 2019. Oh, coba kita kerjakan. Jadi intinya itu adalah dibuat diagram gayanya. Kalau kita bikin diagram gayanya sudah betul, harusnya soalnya juga betul jawabannya. Tapi kalau diagram gayanya ada satu aja yang salah, maka pasti ke bawahnya salah. Oke, Sal, coba kerjain Sal. 3 menit. Bisa, Sal? Oke, 3 menit, Sal. Oke. Oke, coba 3 menit. Jadi makanya tadi kita fokusnya itu di diagram gaya. Kenapa? Kalau diagram gayanya betul, harusnya ke bawahnya betul, Sal. Kalau diagram gayanya salah,
ke bawahnya juga salah. Kita kakak ambil charger dulu. Udah dapet Sal? Belum? Bentar, belum. Oke, coba. Dapet Sal? Yang, bentar. Dan mana yo? Yang B. Oke, langkah pertama kita harus bisa bikin diagram gradient. Betul kan? Ada gaya apa aja, Ya, Sal? Ada massa, gaya berat. ada Mm-mm. FP. Karena bersentuhan, dia ada gaya normal. Normal. Nah, karena ditariknya ke situ, kemungkinan kalau bergerak ke kiri kan, ya enggak? Berarti ini sumbu Iya. X, ini sumbu Y. Kalau kalau dia ada gesekan, maka gesekannya pasti ke kanan kan? Iya. Oke. Siapa yang masih belum sesuai dengan sumbu? F-nya kan? F. Maka Mm-mm. F kita urai. Ada yang ke atas, sama ada yang ke kiri. Yang ke atas F, yang ke kiri F, F cos ya? F. Ya, Cos. cos theta. Atas F sin. Sin. Karena dia bergeraknya ke kiri, maka sigma FY-nya nol, betul? Karena dia Betul. bergerak ke sumbu Y. Ada apa aja? F sin theta ditambah normal dikurangin MG, betul? Betul. Berarti kita dapat G normalnya. MG dikurang F sin Sin theta. theta. Karena dia bergerak ke sumbu X, maka sigma fx-nya sama dengan M dikali A.
Karena dia gerak ke kiri, prediksi kita berarti yang positif yang ke kiri. Berarti Hmm. F cos theta dikurangin F gap sama dengan M dikali A. F cos theta, F gasnya berarti mu K dikali normal. Betul? Betul. Karena yang dicari adalah A, maka A-nya itu adalah F cos theta dikurangin mu K. Normalnya kita masukin. Tadi apa normalnya? MG dikurangin Min F sin F sin theta. theta. Betul? Jangan lupa dibagi M. Kita rapihin dulu. F cos theta dikurang mu K dikali MG ditambah mu K dikali F sin theta dibagi M. Kita rapihin karena ada F-nya, kita keluarin F-nya. Berarti cos theta ditambah mu Pas K sin theta. sin theta dikurangin mu K MG dibagi dengan Nah, paham Sal? paham. Maka jawabannya adalah B ya. Betul. Oke, kita balik lagi Sal. Soalnya seperti apa? Kayak gitu-gitu aja soalnya Sal. Cuman Hmm. kalau kita udah bisa bikin diagram gaya, harusnya ke depannya itu lebih mudah. Karena kita tuh konsepnya dinamika adalah di diagram gaya. Diagram gayanya betul, pasti ke bawahnya betul. Tapi kalau diagram gayanya salah, ke bawahnya itu salah. Oke, coba Sal, kerjain Sal. Oke. Ini F-nya ya. Oke, 3 menit. Yang A. Yang A, oke. Sama kayak tadi, konsepnya adalah kita cari, bikin dulu diagram gayanya kan. Karena dia punya massa, berarti dia ada MG. Karena dia bersentuhan, berarti dia punya gaya normal. Karena kemungkinan kalau geraknya ke kanan, berarti ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti gesekannya ke kiri. Oke. Nah, siapa yang ngaco? Yang ngaco itu IF-nya. Kita urai, ada yang ke sini, sama ada yang ke bawah sini. Yang ke sini adalah F cos theta, yang ini adalah F sin theta. Karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka sigma FY-nya 0. Ada apa aja? Ada N dikurangin MG, dikurangin F sin theta, sama dengan 0.
Berarti N-nya itu adalah F sin theta ditambah mg. Dan sigma fx karena dia bergerak ke arah sumbu x berarti sama dengan m dikali Nah, a. Berarti kita punya f cos theta dikurangin f gas sama dengan m dikali a. Berarti f gasnya sama dengan f cos theta dikurangin ma. Ini adalah mu k dikali normal. F cos theta dikurangin ma. Berarti kita tahu berapa mu k-nya. F cos theta dikurangin ma dibagi normal. Normalnya kita ganti dengan yang kita dapat di awal. F sin theta tambah mg. Jadi kita punya F cos theta dikurangin ma dibagi F sin theta sin theta ditambah plus MG. mg. Maka jawabannya adalah A. Gampang ya? Jadi kalau kita tahu Ya, bisa bikin diagram gaya dengan betul, harusnya soal dinamika tuh simple kalau diagram gayanya betul. Makanya tadi kita di awal itu fokus kita adalah pada diagram gaya. Kita harus tahu kapan gaya itu muncul. Kita harus tahu juga rumus gayanya apa. Dan kita juga harus tahu apa arahnya kemana. Karena satu saja ada gaya yang salah arah atau salah rumusnya atau salah harusnya muncul nggak muncul harusnya nggak muncul malah muncul, maka kita pasti akan salah semuanya. Gitu. Paham ya? Oke, paham. sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, paham. Oke, jadi untuk dinamika intinya itu adalah dibuat diagram gaya dengan betul. Kalau diagram gayanya betul, harusnya ke depannya juga betul. Karena tinggal ketelitian aja yang diperlukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Nanti datanya saya akan kirim lewat WA. Untuk rekamannya saya akan upload dulu, tapi kirim linknya ya di WA juga. Oke, Oke, mari Salma. makasih Kak.